Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama kembali di Majlis Ar-Rawdah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati oleh Allah. Semoga berkat pertemuan ini kita dimudahkan jalan menuju surga Allah, dimudahkan semua urusan kita, diampuni semua dosa kita, ditutup seluruh aib kita, diselesaikan segala persoalan kita, dan dijadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah 1 jam kita akan membahas tentang khusus malam hari ini. Ya, saya lagi tulis di tabloid untuk edisi 3. Edisi 3 mungkin besok sudah terbit, mungkin insyaallah ya. Judulnya Dahsyatnya Sholawat. Ya, Dahsyatnya Sholawat. Saya mencanangkan sebuah program untuk diri saya, keluarga saya, teman-teman saya, sahabat saya, dan semua yang hadir di Majlis Ar-Rawdah yang mau ikut. Yang mau ikut ya, program tersebut wajib buat diri kita sendiri. One day 1000 of salawat ya, one day 1000 of salawat, sehari 1000 salawat, 3S ya, sehari 1000 salawat. Mungkin dengar kata 1000 berat gitu ya, 1 hari 1000 ya, seakan-akan itu jumlah yang sangat banyak atau besar, padahal angka 1000 itu sangat sedikit ya. Seorang ulama itu 1 hari disebutkan beliau sholawat pada Rasul SAW 1 hari sebanyak 40.000 sholawat. Syekh Ahmad Az-Zawawi arba'ina alfa sholatin, 1 hari beliau sholawat 40.000 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 1 hari Syekh Ahmad Az-Zawawi bisa sholawat sebanyak 40.000 kali, kira-kira kalau kita sholawat 1000 kali itu banyak atau sedikit? Sangat sedikit. Ada yang nanya, kok bisa ya? Kok bisa 24 jam sholawat sebanyak itu? Ya seakan-akan nggak masuk akal. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kok bisa. Nah, karena saya mengajak semuanya seumur hidup mengamalkan 1 hari sholawat 1000 kali, maka saya akan menjelaskan tentang sebagian dari keutamaan sholawat dan kebesaran sholawat yang saya pahami. Insyaallah apa yang disampaikan malam hari ini bisa menyemangati diri kita untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya sama yang hadir di sini, kalau Anda cinta pada seseorang, senang nyebut namanya atau jarang nyebut namanya? Sering ya, sering nyebut namanya. Kalau cinta pada suatu akan sering nyebut namanya. Contoh, yang cinta bola itu kalau asyik sama klub bola tertentu, kalau duduk sama orang yang diomongkan klub bola itu atau klub bola yang lain? Untuk klub bola yang dicintai. Yang doyan makan bakso, hobi makan bakso, kumpul sama temennya yang diobrolkan cuman bakso. Yang memang itu hobinya main futsal, kumpul dengan siapapun yang diomongkan cuman futsal. Nah, kalau kita ngaku cinta pada Rasul Muhammad SAW, kira-kira orang yang cinta sama Rasul itu ciri-cirinya kelihatan apa itu? Sering menyebut nama beliau SAW. Kalau ada orang ngaku cinta sama Rasul SAW tapi jarang menyebut nama Rasul SAW, kira-kira cintanya diragukan atau dikukuhkan? Cintanya diragukan. Kalau ada orang ngaku cinta Rasul SAW, kemudian ketika nama Rasul SAW disebutkan hatinya tidak bergetar, kira-kira cintanya itu palsu atau beneran? Contoh, boleh saya ngasih contoh. Fulan jatuh cinta dengan Fulana. Tidak saya kasih contoh pakai nama, banyak yang protes.
Ya, saya kasih contoh, fulan jatuh cinta dengan fulana. Si Polan ini lagi duduk dengan teman-temannya, tiba-tiba salah seorang temannya nyebut fulana, namanya disebut fulana. Maka si Polan yang jatuh cinta dengan fulana tadi, ketika nama fulana disebut, hatinya berdesir enggak? Berdesir kan? Kemudian wajahnya timbul perubahan enggak? Ya timbul perubahan, memerah, malu. Temannya langsung bilang, "Kene ngopo to? Aku mau nyebut jenenge kok salah tingkah, salting." Ya, saya cuma nyebut namanya kok kamu jadi salah tingkah. Semakin malu. Kamu senang sama dia? Ora, aku ora. Disebut lagi namanya, semakin kelihatan. Itu si Polan yang jatuh cinta dengan fulana. Nah ini ada orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi disebutkan namanya Rasul Muhammad SAW, hatinya tidak ada perubahan, hatinya tidak ada respon, tubuhnya itu nggak menyambut, ya tidak menyambut sebutan Nabi Muhammad SAW. Karena itu sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan doa yang menakutkan. Ya, malaikat Jibril alaihissalam itu mengucapkan doa yang sangat menakutkan, yaitu ketika Nabi SAW melangkahkan kakinya naik mimbar. Langkah yang pertama tiba-tiba Rasul mengucapkan amin. Langkah yang kedua Rasul mengucapkan amin. Langkah yang ketiga Rasul mengucapkan amin. Maka sahabat juga heran, gak ada yang doa kok Rasul mengucapkan amin. Dari sini para ulama menyatakan berarti mengaminkan doa itu kebiasaan para sahabat. Ya, mengaminkan doa kebiasaan para sahabat. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, itu kebiasaan para sahabat. Kenapa? Buktinya mereka heran, kok ini ada amin gak ada yang doa. Ada amin tapi nggak ada yang doa. Berarti biasanya ada yang doa, kemudian ada yang mengaminkan. Maka selesai ceramah Rasul ditanya SAW, "Ya Rasulullah, tadi panjenengan naik mimbar mengucapkan amin, 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 padahal nggak ada yang doa." Maka Rasul bersabda SAW yang artinya, "Sesungguhnya tadi malaikat Jibril mendatangiku ketika aku langkahkan kaki yang pertama. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasul SAW," ya, itu ada 3 kan ya, salah satunya, jika ada seseorang yang disebutkan namamu SAW, kemudian dia enggan untuk bersalawat kepadamu SAW, maka semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Ucapkan amin. Itu perintah malaikat Jibril pada Rasulullah. Didoakan oleh malaikat Jibril siapa yang disebut Rasul Muhammad SAW, kemudian bibirnya enggak menggerakkan sholawat, hatinya tidak bergerak sholawat, didoakan jauh dari rahmat Allah. Artinya didoakan masuk neraka. Ini panjenengan kok diam semua tapi enggak sholawat? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi biasakan kalau nama Rasul disebut sallallahu alaihi wasallam, enggak usah diperintah. Begitu disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang seperti itu umat Islam. Ditunjukkan kebanggaannya pada Rasulullah SAW, ditunjukkan rasa cintanya kepada Rasul Muhammad SAW. Cinta itu dilahirkan, cinta bukan disembunyikan. Memang cinta harus dilahirkan. Sampai ketika ada seorang sahabat lewat, kemudian sahabat yang satu mengatakan, "Saya sungguh cinta pada orang itu." Ini seorang sahabat pria mencintai sahabat pria yang lain, cinta karena Allah. Maka Rasul mengatakan, "Kamu udah kasih tahu dia belum kalau kamu mencintainya?" "Belum ya Rasulullah." "Fakhbiruh, sampaikan padanya saya cinta sama kamu." Maka diparani, "Saya cinta sama kamu. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana semoga Allah mencintaimu sebagaimana Allah telah membuatmu mencintaiku." Jadi orang yang jatuh cinta memang harus dilahirkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita ngaku cinta sama Rasul SAW, kemudian kita itu enggan bersolawat, kira-kira pantas nggak disebut kekasih? Gak pantas ya? Gak pantas. Nah, insya Allah ini 1 jam kurang lebih kita akan ngobrol tentang sholawat. Mau enggak? Ini kok diem semua nih, kelihatan tegang gitu ya. Ini tegang atau khusyuk?
Bedanya khusyuk sama tegang apa ya? Ya, orang khusyuk itu nyantai. Kalau orang tegang nggak khusyuk. Tegang itu banyak pikiran. Kalau khusyuk pikirannya santai, hatinya santai. Tapi fokus pada apa yang didengar dan dibicarakan. Nah begini, coba ayat-ayatnya kan semua apal ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Satu, innallaha, inna artinya inna adalah sesungguhnya. Kemudian Allah, setelah itu para malaikat, setelah itu kalimat sholawat. Allah itu maha benar. Andai kata Allah tidak pakai kalimat inna di dalam wahyunya, Allah cuma ngomong Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, itu udah luar biasa SAW. Allah dan para malaikatnya udah cukup. Tapi Allah tidak merasa cukup untuk mengucapkan Allah dan malaikatnya sholawat kepada Nabi. Allah nggak merasa cukup seperti itu. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung masih perlu memberikan penegasan kepada wahyunya. Artinya apa? Hai yang mendengar ucapanku ini, rungokno, dengarkan, ini bukan sembarangan. Kata-kata saya satu ini, kalimat saya yang satu ini, kalimat yang sangat penting. Makanya Allah mengatakan innallah, sungguh Allah, sungguh Allah, sungguh malaikat, semua bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, ya, itu kan kemudian Allah merintahkan, hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, kira-kira solawatnya panjenengan semua dengan solawatnya Allah itu sama enggak? Sama enggak? Tidak mungkin bisa sama kan? Ya. Sholawat kita dengan sholawat malaikat kira-kira sama enggak? Enggak mungkin sama kan? Nah, terus Allah merintahkan kita sholawat pada Rasul Muhammad SAW. Gimana caranya? Kalian sholawat pada Nabi. Arti sholawat itu doakan Nabi. Maka sahabat bingung waktu itu. Kalau mengucapkan salam mereka paham Assalamualaikum, tapi disuruh mendoakan Nabi, doakan apa ini? Ya, sallu alaihi wasallimu taslima. Bingung mereka, maka mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau mengucap salam kami ngerti, lah kalau sholawat bagaimana? Mendoakan anda ini doa yang bagaimana? Maka Rasul bersabda SAW, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Kama qala sallallahu. Ucapkanlah ya Allah, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, tadi yang diperintah solawat siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian kita orang yang beriman disuruh solawat, Rasul mengajarinya solawatnya bagaimana? Ya Allah, solawatlah engkau kepada Nabi. Ini lucu gak? Allahumma artinya ya Allah, sholli artinya bersolawatlah engkau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah bersolawatlah engkau kepada Sayyidina Muhammad SAW. Pertanyaan saya, tadi yang disuruh solawat siapa? Kita semua kan? Disuruh solawat. Saat kita bingung caranya solawat, ngadep Kanjeng Nabi, kemudian nanya Kanjeng Nabi SAW, gimana caranya solawat? Nabi ngajari, ucapkanlah ya Allah, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kita pernah solawat atau nggak pernah solawat? Siapa yang solawat? Allah. Karena Allah sudah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi, maka terbukti ketika kita bersolawat itu Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat itu adalah doa. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang sholawat pada Nabi. Kenapa seperti itu? Karena Rasul mengajarkan kepada kita semua, tidak ada satu makhluk Allah yang bisa melaksanakan perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi seperti yang dimau Allah kecuali Allah sendiri. Paham? Salawat pada Nabi artinya muliakan Nabi, doakan Nabi, agungkan Nabi, tinggikan derajat Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. As-sana wa ta'zim wa du'a dan lain sebagainya. Nah sekarang kita disuruh muliakan, memuji, mengagungkan. Mampu tidak kira-kira? Seperti yang dimau Allah? Tidak mampu. Karena nggak mampu, maka Rasul mengajarkannya, silahkan kamu minta saja sama Allah, biar Allah yang memuliakan aku, memuji aku, meninggikan derajatku, dan mendoakan aku. Makanya ucapan sholawat, ya Allah, hendaknya Engkau yang bersolawat kepada Nabi SAW. Pernah merenungkan begini belum? Belum. Jadi kalau panjenengan sholawat, rumangsa panjenengan yang sholawat. Iya. Ya, keliru atau betul? Gaya nih. Aku sholawat. Apa arti sholawat kita? Ya, kemudian kalau kita sholawat, ya rumangsone ya, yang kita sudah berjasa pada Nabi gitu kan, udah amal soleh ya, sudah amal soleh. Kita menghasilkan sesuatu. Lalu yang sholawat itu Allah, bukan kita. Kita minta sama Allah, tolong ya Allah Engkau sholawat. Nah ini yang kerja siapa? Makanya urusan sholawat itu pakai fi'il mudhari min af'alillah. Sholawat itu merupakan bagian daripada fi'lullah, perbuatannya Allah, dan perbuatan Allah yang tanpa henti, yang sifatnya qadim, dari dulu dan sampai kapanpun. Allah tidak akan pernah berhenti bersholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah mungkin sedikit saya ulangi, kemarin saya sampaikan di beberapa majelis, cuman kan di rumah ini belum ya, belum. Ada yang mungkin nanya begini, itu yang suka sholawatan itu terlampau, itu overacting katanya, overacting muji Nabi, overacting sholawat pada Nabi. Sholawat itu nggak usah banyak-banyak ya, sholawat nggak usah banyak. Sholawat itu cukup di atahiyat, itu sudah sholawat ya, nggak usah sholawat yang lain. Mungkin ada yang komentar begitu ya, coba kita dengarkan dulu komentar-komentar orang yang mungkin belum paham ya, agar kita bisa menjelaskan sebetulnya bagaimana. Ada lagi yang ngomong, mosok muliakan Nabi kok lebih dari muliakan Allah? Muliakan Nabi lebih dari muliakan Allah. Hidup kok sholawat, daripada sholawat lembut genah tasbih, subhanallah subhanallah, itu kan muliakan Allah. Kenapa tasbihnya sedikit kok sholawatnya kebanyakan? Kok kebanyakan sholawat, tasbihnya sedikit, tahlilnya sedikit? Kok muliakan Nabi lebih daripada memuliakan Allah? Pernah dengar begini enggak? Pernah ya? Ya, ini gara-gara yang ngomong gak mudeng. Ya, gara-gara yang ngomong gak mudeng. Makanya malam hari ini yuk kita buat diri kita mudeng, sehingga kita bisa insya Allah dengan izin Allah membuat orang lain mudeng, buat orang lain paham. Saya mau ambil contoh begini. Kemarin di pengajian saya udah kasih contoh macam-macam. Malam hari ini mau ngasih contoh apa ya? Misal begini. Andai kata ini buku, andai kata ya, ini sebuah buku terbaru karya saya. Misal nih ya, saya ngomong, beli buku ini. Buku ini luar biasa. Ya, beli buku ini. Buku ini luar biasa. Saya senang dengan buku ini. Saya cinta dengan buku ini. Buku ini merupakan apa yang dicari ada semuanya. Saya mau nanya, ini buku karya saya yang nulis. Saya yang nulis. Saya ngomong beli buku ini luar biasa, buku ini hebat, saya senang dengan buku ini. Sebetulnya yang saya puji diri saya atau bukunya? Coba direnungkan. Saya yang nulis buku ini, saya yang menerbitkan buku ini, ya, saya yang ngedit buku ini. Kemudian saya ngomong beli buku ini buku terhebat saya, buku ini buku terbaik saya, semua yang dicari ada
di buku, beli buku ini. Kira-kira yang saya puji bukunya atau sayanya? Sayanya. Orang pasti ngomong, orang itu ya terlalu muji dirinya sendiri. Betul ya? Muji dirinya sendiri. Sekarang saya mau nanya, Nabi Muhammad SAW itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Makhluk artinya ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaannya Allah. Ciptaan Allah yang biasa atau yang paling baik? Yang paling baik. Semua ciptaan Allah luar biasa, tapi ini ciptaan Allah yang paling luar biasa. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Allah sendiri. Kenapa ciptaan Allah yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW, menjadi luar biasa? Karena Allah menciptakannya dengan cahayanya. Khalaqala yajabilu innallaha khalaqa qablal asya nura nabika Muhammadin SAW min nurih. Allah menciptakan Rasul itu, zatnya Rasul, hakikatnya Rasul SAW, dari cahayanya Allah. Makanya ciptaan yang satu ini luar biasa. Dan dari ciptaan yang satu inilah muncul ciptaan-ciptaan yang lain. Sumbernya semua ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah kemudian mengagumi kemampuannya menciptakan Nabi Muhammad SAW. Allah mengagumi kemampuannya membuat Rasul itu seindah mungkin. Allah mengagumi kehebatannya di dalam menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memuji Nabi Muhammad SAW, bukan karena Nabi Muhammadnya, tetapi karena ini ciptaan Allah yang terbaik. Pertanyaan saya, ketika Allah bersolawat kepada Nabi, sebetulnya yang Allah puji siapa? Siapa? Allah. Yang Allah puji adalah Allah. Karyanya Allah. Di situ berarti kebesarannya Allah. Di situ kehebatannya Allah. Di situ keagungannya Allah. Di situ keindahannya Allah. Allah sedang mengagumi kemampuannya, kemahahebatannya sendiri. Belum paham? Nah, kalau kemudian Allah merintahkan kita sholawat, artinya Allah ngajak apa ini? Ngajak kita mengagumi ciptaannya. Allah mengajak kita memuliakan ciptaannya, bukan ciptaannya karena ciptaannya, tapi mengajak kita memuliakan ciptaannya karena ini Allah yang menciptakan. Kalau kita menyambut ajakan Allah itu, Allah senang enggak? Senang. Kemudian kalau kita memandang remeh, kemudian enggak lah, cukup sehari 5 kali saja saya sholawat, kira-kira Allah jengkel enggak? Saya umumkan, kata Allah, saya umumkan, innallah, ini Allah umumkan nih, kalamuh qadim, dalam wahyunya, sesungguhnya Allah umumkan kepada langit, kepada bumi, kepada alam semesta, Allah, aku bersolawat pada Nabi, malaikatku bersolawat kepada Nabi. Ini ada manusia dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil, hei orang-orang yang beriman, sholawat dan salamlah kalian kepada Nabi. Adem wai, biasa-biasa saja, dingin-dingin saja. Kira-kira malaikat gergeten boten? Hah? Jengkel enggak malaikat? Jengkel. Alam ini kira-kira gemes enggak ya? Lihat manusia yang seperti itu, gemes. Allah kira-kira murka enggak? Murka. Makanya malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit ngadep kepada Nabi Muhammad SAW yang baru mau naik mimbar, melangkahkan satu kaki. Dari gemesnya lihat manusia-manusia model begitu, malaikat Jibril dongo neraka. Pun paham makna hadisnya begitu? Udah paham? Paham ya? Nah, sekarang kita ambil kebalikannya. Kebalikannya. Ada orang belum diperintah, dia udah melaksanakan, duduk sholawat, jalan sholawat, apapun aktivitasnya sholawat. Kira-kira malaikat senang nggak? Senang. Kemudian kalau malaikat senang, Allah senang nggak? Senang. Kalau udah Allah senang, kira-kira alam semuanya senang nggak? Senang. Nah, kalau dari situ saja, belum kita bahas hadis-hadisnya, kira-kira gitu ya, orang yang rajin sholawat itu pangkatnya tinggi atau rendah?
Nah, panjenengan pengen banyak sholawat atau sedikit sholawat? Gampang ya ngajak orang sholawat ya. Ayo, pengen banyak atau sedikit? Betul. Satu hari 1000 sanggup? Mesti pakai insya Allah. Masya Allah. Insya Allah itu artinya jika dikehendaki oleh Allah. Kita banyak sholawat bukan cuma dikehendaki, diperintah sama Allah. Kok mesti pakai insya Allah? Kurang ajar men. Bawa nama Allah buat bela diri. Insya Allah. Oh, cepat wala Allah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita masih ngomong insya Allah. Malaikatnya gemes gini piye to. Ya, 1000 itu sedikit, tidak ada banyak. Benar enggak banyak 1000? Teman-teman saya yang udah meraktekan semua komentar. Ternyata Ustadz, Fal 1000 itu cuman sebentar. Ada yang tadinya 1 jam udah naik jadi 45 menit. Semakin diamalkan nanti semakin dilipat. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah, beliau itu pernah berkata dalam kitabnya Al-Ibris, dulu saya itu kalau ngamalkan wirid saya dari pagi sampai mau maghrib tidak gerak, dari pagi sampai maghrib baca terus, maghrib baru selesai. Saya jalani terus, subhanallah, dilipat sama Allah waktu, sehingga wirid yang tadi dari mulai pagi sampai maghrib bisa dari pagi sampai asar. Saya jalankan terus sama Allah, dilipat lagi waktu dari pagi sampai zuhur, sehingga sekarang saya jalankan dari habis sholat subuh, matahari belum terbit sudah selesai wirid saya. Yang dibaca sama, tadinya waktunya dari subuh sampai maghrib, akhirnya cuman dari habis subuh sampai sebelum matahari terbit udah selesai. Kenapa? Karena lisan ini kalau udah sering dipakai, kemudian dia kerjasama dengan hati, maka nanti lisannya dituntun sama hati. Kalau udah lisannya dituntun sama hati, ngucap ya latif 1000 kali itu enteng. Al-Habib Umar Al-Muhdhar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dalam satu tarikan nafas saya bisa mengucapkan ya, satu tarikan nafas kemudian dihembuskan, itu bisa mengucapkan ya latif sebanyak 1000 kali. Kita kira-kira berapa kali ya? Kok bisa? Ya karena memang hidupnya latihan, hidupnya mujahadah. Lah kita ini latihannya cuman, betul nggak? Wah, hebat sekali dia. Dalam 1 menit bisa ngerokok 5 batang. Hebat nggak itu? Hebat kan? Wah, hebat. Karena hidupnya latihan ngerokok. Cuman saya suruh ngerokok 1 menit 1 batang nggak rampung-rampung. Watuk dulu ya kan, udah pernah ngerokok ya. Ini semua karena kebiasaan, karena perjuangan, akhirnya nanti bisa insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, baru setengah jam, tenang, masih ada setengah jam. Ini baru prolog ya, belum nyebut hadis tentang keutamaan sholawat. Udah semangat belum? Sudah? Ya, jadi nggak usah dilanjutkan ya. Udah cukup, yang penting kan dapat semangatnya. Ya, saya akan ungkapkan sedikit lagi itu ya, rahasia di balik sholawat ini, rahasia di balik sholawat. Saya masih ingat hari Ahad ketika di Umah Sinten ya, Ustadz Yusuf Mansur itu mau bahas tentang sholawat. Beliau sempat minta saya untuk berangkat Jakarta untuk juga menjadi salah satu narasumber mengungkap masalah sholawat. Cuman waktunya yang saya nggak bisa, jadwalnya penuh. Itu sedikit Ustadz Yusuf Mansur nanya begini, kalau panjenengan wudhu, kira-kira Allah wudhu enggak ya? Ya kan? Allah merintahkan kita wudhu, tapi Allah wudhu enggak? Enggak. Allah merintahkan kita sholat, tapi Allah sholat enggak? Enggak. Allah merintahkan kita haji, Allah haji enggak? Enggak. Enggak ya? Tapi kalau sholawat, Allah belum merintah, Allah udah ngomong aku sholawat. Ya, belum merintah, Allah udah ngomong aku sholawat.
Dari sini saja kira-kira, ya dari sini saja kira-kira kalau kita renungkan, sholawat ini keutamaannya seperti apa ya? Bisa diukur enggak kira-kira? Tidak mungkin bisa. Ini renungan ya, renungan untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, luar biasanya untuk perintah sholawat ini Allah tuh nggak nanggung-nanggung. Allah nggak nanggung-nanggung. Kan Allah perintah di Al-Quran, hei orang-orang yang beriman, kalian sholawat dan salamlah kepada Nabi. Itu perintah Allah. Nah, Allah nggak nanggung-nanggung. Kenapa? Balasannya, ya balasannya itu Allah tidak mengedepankan surga dan lain sebagainya. Enggak, surga pasti dapat itu. Ya. Tapi yang dikedepankan sama Allah balasannya, siapa yang sholawat kepadamu 1 kali, aku sholawat kepadanya 10 kali. Mimpi apa saya novel terus wetek elek kakean dosa sama Allah disolawatin, Allah langsung ngelawatin saya. Panjenengan mimpi apa? Sholat belum khusyuk, ibadah masih banyak yang keter, maksiatnya masih tetap jalan, Allah mensolawati panjenengan cuman gara-gara panjenengan sholawat pada Nabi. Mimpi apa kita? Nanti mikir goreng coba sekarang mikir dulu sambil minum. Para pemirsa di rumah pendengar Aida FM, udah tahu belum nih keagungannya sholawat dari sini saja? Ini hadis Sahih Muslim loh ya, jangan dibilang hadisnya hadis lemah atau dhaif gitu. Itu nanti urusan yang dhaif saya sebutkan belakangan buat bonus ya. Yang dhaif itu buat bonus, kita sebutkan yang sahih dulu. Satu ini ayat Al-Quran udah jelas cukup, tambah Sahih Muslim yang satu ini udah lebih dari cukup ya. Rasul bersabda SAW, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sahabat denger Rasul bersabda demikian. Kira-kira sahabat mingkem napa bermimil solawatan? Kira-kira sahabat itu diam atau terus menggerakkan misalnya untuk bersolawat? Kira-kira yang diharapkan sahabat itu karunia yang langsung dari Allah atau karunia-karunia yang lain? Mungkin ada yang nanya, Ustaz, ya solawatnya Allah, solawat itu bagaimana ya, perlu diartikan Ustaz solawatnya Allah itu? Allah itu bersolawat kepada kita tuh maksudnya apa? Kita ini kan jelek, masa disolawatin Allah itu maksudnya apa? Iya, kita ini jelek, sebetulnya kita nggak bisa dapat sholawatnya Allah, bener nggak bisa, walek letek kakek dosa, mau dapat sholawatnya Allah nggak bisa. Tapi gara-gara berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, berkat kita nyebut nama Muhammad SAW, berkat beliau SAW, maka Allah melirik kita, Allah lihat kita. Kalau bukan karena beliau kita sujud nanti gosong yang buatan ditampi. Pun paham maksud saya? Udah ngerti sekarang mulianya Nabi Muhammad SAW? Cuman gara-gara kita mau memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepada beliau SAW, Allah sendiri yang turun tangan. Allah sendiri yang turun tangan. Aku bersolawat kepadanya 10 kali. Maka ketika hadis ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Rasul sujud syukur. Rasul sujud syukur sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lapan jenengan sujud syukur boten? Bareng. Udah, syukurnya dengan sholawat terus. Ya, syukurnya dengan sholawat terus. Jalan sholawat. Ada yang nanya, Ustaz, ya, sholawatnya Allah buat kita apa? Kalau buat Rasul jelas, sholawat Allah itu Allah muliakan Nabi Muhammad SAW dengan karunia-karunia. Kalau buat kita apa? Imam Nawawi mengutip ucapan Qadhi Iyad ketika mensyarahkan Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi Sahih Muslim, beliau mengatakan arti dari sholawatnya Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ada 2. Yang pertama, rahmatuh wa tad'ifu ajrih,
Yang pertama adalah Allah memberikan rahmat kepadanya dan Allah melipat gandakan pahalanya. Itu arti yang pertama. Dan yang kedua, qad yakunu, dan terkadang hakikatan ala zahiriha, betul-betul seperti zahirnya hadis, Allah bersolawat menyebut memuliakan orang tersebut di hadapan para malaikatnya, di hadapan para malaikatnya. Jadi jangan membatasi arti solawatnya Allah. Ya, ini apa namanya yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang begitu alim saja masih mengutip ucapannya Qadhi, ya, untuk menegaskan ya apa maksud solawatnya Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat ayatnya, Innallaha, sungguhnya Allah bersolawat pada Nabi, kan begitu. Dan hasilnya orang yang mentaati perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi, Allah mengatakan aku bersolawat kepadanya. Artinya kalau dibuat persamaan, Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi karena Allah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang itu mendapatkan solawatnya Allah karena ia mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Monggo diunjuk bon telas. Ya, saya minum dulu boleh? Ya, ini udah darurat ya. Doakan saya bisa segera nutup yang di samping biar apa namanya, kalau hujan bisa dimanfaatkan insyaallah segera. Nah sekarang kalau begitu, hendaknya kita sholawat itu berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Dalam hadis Rasul bersabda, jika ada seorang hamba bersolawat kepadaku, maka para malaikat bersolawat kepadanya selama hamba itu masih bersolawat kepadaku. Karena itu terserah sang hamba, dia mau sedikit atau mau banyak solawatnya. Kira-kira kalau Kanjeng Nabi udah ngomong gini, kita ini seharusnya banyak atau sedikit ya? Hah? Coba betapa santunnya Rasulullah SAW, nggak ngomong wes ngerti ngono yuk sing akeh, nggak ngomong gitu beliau. Beliau itu sangat santun SAW, akhlak betul, ya kan, akhlak betul. Kenapa? Karena ini urusannya dibahas oleh para ulama. Kenapa Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sholawat itu Rasul tidak merintahkan kalian itu begini, kalian itu begini, ya, tapi cenderung merendahkan diri, sebab urusannya ini muji beliau. Ini urusannya memuliakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tawaduknya, karena rasa malunya, maka Rasul ketika menyebutkan fadilah keutamaan orang-orang yang bersolawat kepada beliau, Rasul berupaya untuk menundukkan dirinya serendah-rendahnya sampai dalam kalimat beliau ketika Rasul mengatakan sesungguhnya ketika seorang hamba bersolawat kepadaku, malaikat bersolawat kepadanya selama hamba itu masih bersolawat kepadaku. Karena itu hendaknya dia mau mempersedikit atau memperbanyak, silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Coba kalau kita kira-kira bagaimana? Selama kamu doakan saya, malaikat semua doakan kamu. Makanya yang sering-sering doakan saya. Itu kalau kita kan begitu, ya kan? Tapi kalau Rasul tidak begitu bahasanya, terserah mau banyak atau mau sedikit, ya dikembalikan kepada kita. Sehingga pernah Ubay bin Ka'ab rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, saya ini SAW sangat suka bersolawat kepadamu. Ini contoh sahabat. Saya sangat suka bersolawat kepadamu. Enaknya itu Rasulullah, waktu zikir saya, waktu doa saya yang buat solawatan itu berapa lama ya, berapa persen? Karena ini urusannya solawat, doakan beliau SAW, memuliakan beliau SAW. Rasul ngomongnya juga merendahkan diri. Masyaallah, terserah kamu. Enak ya Rasulullah ya? Ya terserah kamu. Orang sekarang datang satu orang punya duit banyak ya, saya benar suka sama bapak, saya senang sama bapak, saya pengen nyumbang buat bapak. Enaknya berapa pak ya? Ya itu saya pengen beli tanah di pojok sana,
Ya saya pengen beli mobil di sana, saya pengen ini, ya enaknya ya dibelikan semua. Itu kalau kita kadang gaya nih, ya terserah bapak, tapi lebih banyak itu ya kalau saya maunya ya begini gitu ya. Sebutkan macam-macam. Tapi Rasulullah SAW sangat halus, beliau bersabda, ma syi'ta, terserah engkau. Maka sahabat ngomong, Rasulullah 25% buat sholawatan ya, 25% buat sholawatan. Rasulullah SAW bersabda, ma syi'ta, ya terserah kamu, cuman kamu kalau mau lebih banyak itu lebih bagus buat kamu, lebih banyak lebih bagus. Kembali sahabat, mentalnya sahabat gak seperti kita ya. Ini sahabat dikasih tahu ditambah lebih bagus, gak ngomong 25% udah banyak lo Kanjeng Nabi, gak ngomong begitu. Sahabat ngejar lebih banyak lebih bagus, kejar lebih bagus, yang ngomong, ya Rasulullah kalau begitu separuhnya ya saya gunakan untuk sholawat. Rasul mengatakan terserah kamu, tapi kalau engkau tambah lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah 2/3 saya gunakan untuk sholawat. Gimana ya Rasulullah? Terserah, tapi kalau engkau tambah lebih bagus. Maka Rasul ditanya lagi, ya Rasulullah kalau gitu saya akan gunakan semua waktu doa zikir saya untuk bersolawat kepada Musa SAW. Rasul menjawab, Rasul menjawab, idzan, kalau begitu apa yang menjadi keinginanmu akan diturutin oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sampai di sini panjenengan pengen sholawat berapa kali? Terserah, lebih banyak lebih bagus ya, terserah, lebih banyak lebih bagus. Tapi 1000 itu sedikit. Sebagian ulama mengatakan aqallul katsir ya, jumlah yang banyak, sholawat yang banyak minimal 350 di pagi hari, 350 di malam hari. Jadi kalau di total jumlahnya 700. Sebagian mengatakan yang namanya banyak itu adalah 750 di pagi hari, 750 di malam hari. Kalau di jumlah berarti 1500. Kalau 1500 ya, yang satu 700, saya ambil yang rodok tengah-tengah wae. 1000 ya. Kalau yang 1500 dia rodok cedak enggak kuat aduh, kalau buat yang 700 udah over ya kan ya. Udahlah lebih. Saya ngajak semuanya satu hari sholawat 1000 kali. Nah manfaatnya apa ya? Satu hari sholawat 1000 kali. Kita bahas yang 100 dulu. Bahas yang 100. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina 'ainayhi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu Allah yaumal qiyamah ma'asy syuhada fa akthiru minas salati alayya kullama dzukirtu fa inha kafaratun li sayyi'atikum." Allahumma shalli wa sallim alaihi. Coba ini Rasul bersabda SAW, siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Siapa yang sholawat kepadaku 10 kali, Allah bersolawat kepadanya 100 kali. Siapa yang sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah mencatat untuknya 2 hal, bebas dari sifat munafik dan bebas dari siksa api neraka. Kemudian Allah meletakkannya di surga dalam kelompok para syuhada. Jadi surganya bukan sembarang surga kelas syuhada. Kira-kira gampang atau susah tuh kelas syuhada itu? Tuh lihat yang di Palestina dulu, itu gak gampang itu kelas syuhada. Jangan ngaku-ngaku oh gampang Bib, saya berani jadi syuhada, mengkirin syuhada yang bagaimana. Kadang ngaku-ngaku jadi pengen syuhada, akhirnya nggak syuhada ya kan. Kadang nggak mudeng, wah pengen jadi orang yang mati syahid, cuman kemudian bom bunuh diri, apa syahid yang begitu ya kan, nggak pas gitu. Jadi syuhada itu nggak gampang. Wah ada orang yang, ya Rasulullah, sahabat nanya, siapa yang gugur di jalan Allah? Maka Rasul menjawab, mereka yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, gugur maka itu gugur di jalan Allah. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika duel dengan Yahudi, angkat senjata perang ini dengan Yahudi, teng pedang kan teng ya, apa ting? Udah di antara teng dan ting gitu ya, pedang ya.
Kemudian pedangnya Yahudi jatuh, Yahudi tersungkur. Sayyidina Ali mendekati si Yahudi, menghunuskan pedangnya dan akan mengayunkannya. Ketika pedang ini diayunkan belum sampai leher, Yahudi tadi meludahi. Maksudnya biar nebasnya lebih banter gitu. Sayyidina Ali langsung berhenti. Pedangnya disarungkan, Yahudi ditinggal. Kaget Yahudinya. Sebentar ya. Kamu saya ludahi bukan tambah panas, bukan tambah emosi, tapi kok justru kamu nggak jadi bunuh saya, kenapa? Nabi saya mengajarkan kalau berjuang itu karena Allah, bukan karena nafsu. Tadi ketika saya luluskan pedang masih karena Allah. Ketika kamu meludahi saya, maka saya takut kalau saya bunuh kamu karena nafsu. Kalau saya bunuh kamu karena nafsu, tempat saya di neraka. Ini Nabi kamu ngajar demikian. Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Kira-kira gampang nggak jadi syuhada itu? Nggak asal meninggal atau bunuh orang, nggak begitu. Lihat itu gerak hatinya. Ini suatu yang apa namanya, harus murni benar-benar karena Allah. Nggak ada amarah karena nafsu sama sekali, bukan ego, nggak ada ego sama sekali. Nah, Rasul mengatakan siapa yang satu hari sholawat 100 kali, ya, maka dia dibebaskan dari sifat munafik, dibebaskan dari siksa api neraka, dimasukkan surga bersama para syuhada. Kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, karena itu sholawat yang banyak setiap kali disebutkan namaku, karena sholawat itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kalian. Yang nggak kuat 1100, ya kan ya, nggak kuat 100 10, nggak kuat 10 3, nggak kuat 3 disolawati. Paham maksudnya? Tahlil kan gitu kan ada solawatnya ya. Suruh baca 3 aja pagi 3 malam 3 nggak kuat, 10 pagi 10 malam nggak kuat, diajak 100 nggak kuat, apalagi diajak 1000-an, repot kita ini. Ngakunya Ustaz saya banyak masalah, Syekh banyak masalah, guru banyak masalah, kiai saya banyak masalah, diajari baca sholawat. Masuk sholawat bisa menyelesaikan masalah? Kurang ajar nih. Ya Allahumma sholli wa sallim. Masuk sholawat bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau sholawat nggak bisa menyelesaikan masalah, apa ada lagi yang bisa menyelesaikan masalah? Kalau dengan kita bersolawat, Allah bersolawat kepada kita, artinya Allah membantu perjuangan kita. Allah mengaruniakan karunia-Nya kepada kita. Kita katakan ini bukan solusi, kira-kira apa ada solusi yang lain? Pembahas dereng. Naam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra marratin." Siapa salawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa salawat kepadaku 10 kali, maka Allah salawat kepadanya 100 kali. Siapa salawat kepadaku 100 kali, maka Allah salawat kepadanya 1000 kali. Siapa yang salawat kepadaku 1000 kali, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari siksa api neraka, wa tsabbatahu bil qawli tsabit, dan Allah akan mengukuhkan lisannya dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Artinya nanti ketika akan meninggal dunia, dia bisa mengucap syahadat dengan jelas. Nanti dikubur ditanya apapun bisa jawab dengan jelas. Kalau perhitungan amal dia ditanya apapun bisa jawab dengan lugas dan tegas, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa ja'at sholatuhu alayya nuran lahu yawmal qiyamah ala surat. Kemudian kalau dia meniti surat al-mustaqim di hari kiamat, sholawatnya itu akan menjadi kendaraan yang berupa cahaya, sehingga dia bisa melintas surat al-mustaqim dengan secepat-cepatnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Padahal jarak antara titik awal menuju surga, jembatan itu, perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Nah, ini semalam saya ketika nyampaikan ini di Sukarjo dapat pemahaman begini. Orang yang baca sholawat 1000 kali diharamkan neraka memakan jasadnya. Haramallahu jasadahu alam nar. Neraka haram, kamu nggak boleh menyentuh jasadnya. Neraka haram, kamu nggak boleh menyentuh jasadnya. Ini orang-orang yang begini, itu kalau lewat deketin neraka, nerakanya yang sambat. Mikir, kamu haram buat saya.
minggir, jangan dekat-dekat sama saya, jauh, menjauh. Kenapa? Nanti api saya padam gara-gara kamu. Nerakanya minggir. Tapi kalau yang model-model nggak doyan sholawat, dosa kakean gitu ya, mesti jauh udah dipanggil Renio. Come here, haus, lapar. Naudzubillah min dzalik. Ada yang nanya, ini Habibnya khurafat nih. Masa neraka takut? Takut? Padahal di Al-Quran hal min mazid. Di Al-Quran nerakanya ngomong ketika udah penuh belum, nerakanya nanya, ada yang mau ditambah? Saya mau. Masih ada yang mau ditambahkan? Masih ada yang ditambahkan? Saya mau. Itu kata neraka. Itu buat orang-orang kafir atau orang-orang yang banyak dosa. Tapi kalau ngedepin orang-orang yang beriman, dalam hadis lain, juz ya mu'min. Ketika orang-orang yang beriman itu jalan di atas neraka yang terbentang menuju surga, itu kan surat Al-Mustaqim, bawahnya neraka. Kalau kepleset masuk ke dalam neraka. Ketika orang-orang yang beriman melewati itu, wa minkum illa wariduha, tidaklah seorang di antara kalian pasti akan melewati neraka. Maka dikatakan dalam hadis, saat itulah nerakanya ngomong kepada orang-orang yang beriman, termasuk di antara ini orang-orang yang rajin sholawat, karena diharamkan neraka menyentuh jasadnya. Neraka ngomong, juz ya mukmin, mukmin, cepat kamu pergi, jauhi aku, karena cahayamu tutfi lahabi, karena cahayamu akan memadamkan gelora apiku. Itu neraka takut. Kira-kira kalau kita lewat di situ, nerakanya takut enggak ya? Insya Allah takut ya, insya Allah gitu. Asal kita banyak sholawat kan nanti lama-lama nerakanya takut. Ya kita coba dulu pakai api rokok selamatkan gitu, panas nggak kira-kira? Ya kalau masih keselamat, tambah lagi sholawatnya. Masih keselamat, tambah lagi sholawatnya. Masih keselamat, tambah lagi sholawatnya. Semoga keselamat terus, biar sholawatnya tambah terus. Ya, seorang ulama ini bener nih, neraka takut tuh sama orang-orang yang rajin sholawat. Nggak berani dia, kalau deket nanti mati apinya. Apinya akan padam. Contoh, Ustadz ini neko-neko nih. Itu nanti di akhirat gaib. Ya tapi ada dalil hadisnya kan. Ya kita ambil contoh yang orang-orang beriman ya. Orang yang beriman itu bisa apa ya? Kalau dia berada di dekat api itu akan merubah dirinya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dilemparkan ke dalam api buat Nabi Ibrahim jadi dingin dan menyelamatkan. Adem enak itu buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama masuk hutan. Ketika masuk hutan, tiba-tiba dia lihat ada harimau, ada singa, macan, semua deketi dia. Kira-kira kalau panjenengan masuk hutan ketemu yang begitu bagaimana? Melayu kan? Nah ini ulama mau lari juga ya pakai, maksud aku ulama Melayu kan begitu. Beliau naik ke tempat yang agak tinggi, sedangkan tuh harimau semua ulama itu merasa gentar dalam hati. Ingat, ini sholawat itu nurunkan rahmat. Maka beliau langsung baca sholawat terus. Hasilnya apa? Singa-singa pada jinak sehingga beliau bisa tidur. Sekelilingnya adalah singa. Silakan praktekkan di kebun binatang. Ya, kalau sampai panjenengan dicakar, dicaplok, berarti itu singanya tidak beriman, itu anti sholawat singanya itu. Belum paham maksudnya? Jadi sholawat itu luar biasa. Memang hawa sholawat mendinginkan. Ya, makanya orang kalau perang nggak mungkin yel-yelnya sholawat itu nggak mungkin buat perang. Kalau yel-yelnya buat perang, sholawat nggak jadi perang nanti. Dingin soalnya. Untuk perang mesti kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu membawa semangat panas. La ilaha illallah, panas begitu. Allahumma sholli wa sallim alaihi, hawanya dingin. Makanya kalau ada demo-demo jangan ditakbiri, tambah panas. Ada demo sallallahu alaihi Muhammad, unkur salat Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, adem, hawanya akan adem. Tapi jangan bawakan sholawat yang panas. Ada sholawat panas, tahu nggak itu? Sholawat badar itu sholawat tenang.
Sholawatnya adem, tapi judulnya, lanjutannya itu kalimat-kalimat doa. Turunkan tentara Badar. Kalau arwahnya para tentara Badar turun semua, kira-kira bagaimana? 313 sahabat ahli Badar itu ya turun semua. Kira-kira seperti apa? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah 1 jam udah cukup. Nah, mau seberapa jam? Hah? 2-3? Iya, nanti kita fokusnya di sholawat ya. Kemudian tadi belum selesai itu hadisnya, dia dapat cahaya yang menjadi kendaraannya meniti Shiratal Mustaqim, yang Shiratal Mustaqim itu jaraknya 500 tahun. Wa atahullah bi kulli salatin shallaha qasran fil jannah qalla dzalika au kafur. Ya, kalau ada orang sholawat, maka untuk setiap sholawat yang dia baca, Allah menghadiahkan untuknya 1 istana di surga. Baik sholawatnya cuma sekali, 2 kali, 10 kali, dapat 1 istana untuk setiap sholawat. Qalla dzalika au kafur. Kira-kira kalau 1 hari sholawatnya 1000 kali, nanti akhirat panen enggak ya? Tahu enggak istilahnya orang Jawa? Sopo sing nandur bakal ngunduh, ya kan? Itu pepatah orang Jawa. Nah, siapa yang nandur sholawat, nanti yang ngunduh istana di surga. Gini, kalau saya ngajak panjenengan sholawatan, yang ngajak siapa nih? Saya ngajak panjenengan baca sholawat 1000 kali. Panjenengan baca 1000 kali, panjenengan dapat istana berapa? 1000 istana, betul? Nah, kalau misalnya ini yang di majelis ini kira-kira 400-500 orang baca sholawat semua, 500 kali 1000 berapa? 500.000. Panjenengan dapat 1000 istana, saya dapat 500.000 ditambah 1000. Yang ngajari ojo meri, ya kan? Belum lagi yang dengarkan di radio, belum lagi yang streaming di video, ya kan? Belum lagi jin yang datang di sini. Jangan dikira nggak ada jin di sini, banyak nih jin di sini. Untung lagi tuh anakku orangnya toh. Ya, saya juga nggak lihat, saya juga nggak ngerti, tapi iman. Karena di tempat yang baik, di majelis ilmu, di masjid, di musola, di langgar, itu ada jin-jin yang beriman. Kalau di mall, jinnya ya begitu, mirip-mirip dengan tempatnya gitu ya. Ya, tapi jin-jin mungkin jin suka pengajian kadang-kadang main ke mall, Ustaz juga main ke mall. Jadi yang dengarkan ini macam-macam, ada jin, ada manusia. Kalau mengamalkan semuanya, semua dapat pahalanya. Tapi tetap saya yang paling banyak, ojo meri. Saya ngomong begini bukan untuk sombong, bukan ya. Untuk nyemangati, jangan cuma ngamalkan, tapi ajarkan kepada orang lain. Ternyata saya, hasil yang saya peroleh kalah lagi dengan guru saya. Kenapa? Aku diajari guruku. Ya kan? Ternyata guru saya kalah dengan gurunya. Ujung-ujungnya semua kalah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ganjarannya Kanjeng Nabi turah buat apa? Kanjeng Nabi itu nggak dapat hasil kerja kita, amal kita udah surga tempatnya, derajat paling tinggi, naik terus derajatnya. Lah kemudian kok dapat kiriman ganjaran dari seluruh umatnya. Buat apa? Buat kita sing dosane kakean. Syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku, pertolonganku, ya aku siapkan buat umatku yang dosanya besar. Nah kalau kita udah urun sholawat, nanam modal, ya insya Allah Kanjeng Nabi kan ya eling. Oh ini tanam modal dulu. Ya pernah nanam modal, investasi akhirat, ya kan ya. Beliau dapat keuntungan yang besar, kita ikut nanam modal. Ya tentu kita akan dapat juga balasan dari beliau. Dalam ilmu ekonomi istilahnya apa itu? Udah nggak mudeng saya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi gini, buat perjanjian dengan saya, mau ya, janji ya. Ini bukan asal janji di mulut tuh. Ya, nanti di akhirat dum-duman ganjaran. Ya, yang pahalanya lebih banyak nolong yang pahalanya kurang banyak, ya kan? Enak enggak gitu? Ada yang nanya, apa bisa tabuk? Masuk ganjaran di dum-dum.
Ya, masa pahala dibagi-bagi? Apa bisa nanti orang itu membagi saudaranya dengan pahalanya? Jangankan di akhirat ya, masih di dunia saja yang hidup bisa ngasih yang meninggal bisa ngasih yang hidup. Bingung mesti. Ya kan? Ini bukan bukan cerita-cerita ketemu demit, hantu, bukan. Ya, seperti yang diceritakan dalam hadis, jelas kan? Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian titip salam kepada Rasul untuk kita semua umat Islam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sampaikan pada umatmu bahwasanya surga itu tanahnya subur. Tanahnya subur, kalau ditanami cepat jadi. Dan tanaman surga itu pohonnya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Ini yang ngajari siapa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim udah meninggal dunia bisa masih ngetum-ngetum ganjaran kepada kita nih. Modal, amalkan, seperti itu kan? Bahkan kita belum lahir, belum masuk Islam udah didoakan. Kalau masuk Islam udah didoakan selamat, rahmat, berkah. Kan artinya salam itu kan doa. Ya Allah, berikan keselamatan, rahmat dan berkahmu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim udah mendoakan kita, ngetum-ngetum ganjarannya. Nabi Muhammad SAW ketika lewat tuh ada 2 orang yang disiksa di kubur. Rasul menanam pelepah kurma. Itu Rasul juga menghadiahkan pahala dari amalnya untuk yang meninggal dunia tersebut. Kita bisa tumtuman ganjaran. Apalagi yang meninggal sama meninggal, banyak itu riwayatnya ya. Yang ketika orang Bani Israel, nanti kalau saya ceritakan subuh rampungnya ya, kita akan keluar dari topik sholawat. Intinya begini ya, intinya sholawat ini sesuatu yang luar biasa. Ini belum selesai loh, ini masih banyak ini ya, diselesaikan nggak selesai Pak ini ya. Ini saya batasi sampai di sini dulu, untuk Jumat depan kita sambung lagi ya materi sholawatnya. Ini baru muqaddimah, ini kan cerita-ceritanya belum ada. Hadisnya baru berapa tadi? Paling 1, 2, 3 ya kan? Belum, masih banyak hadisnya, masih banyak ceritanya, masih banyak nanti penjelasan ulama tentang sholawat, karena ini amal yang luar biasa. Sedikit saja saya kutip dari Simti Durar, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang dengan sholawat itu bisa menyebabkan ruhnya orang yang bersholawat nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sholawat, roh kita langsung connect ke Nabi Muhammad SAW. Ini di rumah ini ada wifi, ya kan? Wifi-nya ada. Kemudian pakai koneksi speedy. Begitu laptop saya buka, wifi dinyalakan, connect ke speedy. Dimasukkan password, connect ke speedy. Begitu nyala koneksi internetnya, saya bisa menjelajah dunia, download apapun bisa. Betul nggak? Download ini bisa kan? Itu baru connect sama Google Search, ya kan? Mbah Google, ya enggak? Cari data apa muncul, download, ya kan? Copy paste dan lain sebagainya. Sekarang saya mau nanya, kalau hati kita connect dengan server hati Nabi Muhammad SAW, yang di-download apa kira-kira? Mamba'ul ulum, sumbernya ilmu itu adalah hati Nabi Muhammad SAW. Dan hati Rasul senantiasa menghadap kepada Allah Ta'ala. Setiap saat Rasulullah menerima karunia dari Allah dalam hatinya, ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal dunia nggak ada yang menyebutkan beliau SAW. Dan kita dengan sholawat tadi bisa connect dengan Rasulullah SAW. Connect, nyambung hubungan. Pengen enggak? Ada yang nanya, dalilnya mana Ustaz? Aduh, ruwet. Orang sholawat kok connect gitu ya. Itu disebutkan dalam hadis. Ya, barang siapa bersolawat kepadaku, maka aku bersolawat kepadanya. Nah, kalau kita sholawat disambut sama Nabi, sholawat berarti kan Nabi nyambut ucapan kita. Nabi lihat kita. Kalau udah Nabi ngadep ke kita, kita ngadep ke Nabi, apa yang terjadi? Jika 2 mata saling memandang, 2 hati saling menghadap, apa yang kira-kira terjadi? Wah, ini bahasa cinta ini.
Apa yang terjadi kira-kira? Akan saling mendekat, hubungan yang sangat dekat. Makanya orang-orang soleh itu mereka benar-benar pegangan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin wali gak doyan sholawat, gak mungkin. Jadi kalau ada orang ngaku wali gak doyan sholawat, wali palsu. Gak mungkin gitu. Gak mungkin wali Allah kok sholawatnya sedikit, aneh itu. Gak mungkin. Pasti wali Allah sholawatnya banyak. Kenapa? Allah sendiri sholawat terus. Allah menunjukkan malaikat sholawat terus. Allah perintahkan kita terus sholawat. Lah kok ini sholawat sedikit ngaku wali atau dibilang wali? Ya wali murid kali. Paham? Sampai di sini jelas? Ya. Tambah lagi dikit, tak apa boleh. Mumpung ingat saya. Tahu orang pelit? Tahu? Punya teman yang pelit mau enggak? Enggak mau? Keluar bareng sama orang pelit jalan-jalan mau enggak? Enggak mau? Males? Betul? Nah, orang yang pelit kira-kira disukai atau dijauhi? Jauhi. Siapa yang ngomong? Ya Rasulullah SAW. Orang yang dermawan dicintai sama Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, kalau dalam bahasanya Bang Madid, orang yang medit. Ya kan, orang yang medit itu orang yang jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Orang yang pelit, betul kan? Ya, cuman sayang kita tuh kalau ngukur pelit, ukuran kita pelit itu yang nggak mau mengeluarkan duit, ya kan? Ya, itu ukuran kita. Itu pelit biasa. Itu pelit biasa. Pelit biasa saja buat kita udah luar biasa. Nah kira-kira kalau Kanjeng Nabi bilang sepelit-pelitnya orang pelit, itu kira-kira pelitnya seperti apa ya? Sepelit-pelitnya orang pelit adalah orang yang kalau aku disebut enggak mau sholawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang yang begitu panjangan mau deket-deket enggak? Nyatanya ya deket-deket. Nyatanya kita ya juga sering jadi orang pelit, disuruh ngucap sholawat wasallam aja abadnya luar biasa, ya kan? Ini Rasul mengatakan orang yang sangat pelit adalah orang yang disebutkan aku SAW tidak mau bersolawat kepada aku, seperti itu. Nah ini nanti saya ungkap bocorannya Jumat depan tentang masalah kalau sholawat bagaimana, enggak sholawat bagaimana. Ya, sholawat bagaimana, enggak sholawat bagaimana. Semoga pertanyaannya enggak nanya yang itu, jadi biar jawabannya Jumat depan gitu.